经回到17时代了吧？英发， Halo semuanya, selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Jadi, pada hari ini kita akan bahas series The Daily Life of the Immortal King Season 2. Setelah bangkrut karena tidak dapat melunasi hutang yang sudah sangat membengkak, dan bagian ketiga Season 2 pun bersambung. Nah, di sini kita lalu dibawa sebelum rumah Sunrong disita oleh pihak bank. Ternyata ayahnya berusaha untuk mencari bantuan dari teman-temannya demi melunasi hutang-hutang mereka. Namun tidak ada satupun temannya yang ingin membantu di saat dirinya terpuruk ini. Di sini Sunrong hanya bisa melihat saja karena dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak begitu lama pihak pasukan Xianzhang wakil pengadilan datang untuk menyita rumah ini. Nah, kita pun diperlihatkan dengan seseorang yang misterius yang sepertinya dia ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa keluarga Sunrong. Setelah beberapa hari kemudian, Wang Ling dan teman-temannya ingin menjenguk Sunrong yang mana mereka itu kembali ke kampung halaman yang adalah Gunung Huaguo, dan ini meyakinkan kita bahwa leluhur Sunrong memang adalah Sun Gokong. Mereka sempat bingung bagaimana mencari keberadaan dari Sunrong. Tapi tidak begitu lama Sunrong pun datang dengan penampilan barunya. Guo Hao bingung bagaimana mungkin dengan bangkrutnya keluarga Sun, mereka itu langsung miskin dan kembali ke zaman batu. Sunrong memberitahu bahwa harta keluarganya sudah digadaikan dan hanya tempat inilah yang tersisa. Sunrong juga menjelaskan bagaimana keluarga mereka bisa bangkrut. Grup tirai air Huaguo yang adalah perusahaan farmasi sangat tergantung dengan rumput peri untuk membuat obat-obatan. Tapi karena kekuatan psionik bumi turun, menyebabkan rumput peri tidak bisa dipanen. Ayahnya meminta Sunrong untuk tidak terlalu khawatir karena dulu keluarga mereka pernah berada di dalam kondisi ini. Ayahnya itu yakin mereka bisa melewati krisis ini, dan jikapun mereka tidak bisa menanam rumput peri, mereka itu tinggal melakukan pekerjaan lain. Mendengar perkataan ayah Sunrong, Chen Chao memberikan sebutan yang adalah semangat lebah pekerja. Di sisi lain, keluarga Tang sangat senang karena keluarga Su telah bangkrut. Apalagi kedua keluarga ini telah lama bermusuhan. Keberhasilan membuat warga Su bangkrut ternyata adalah ulah dari keluarga Tang yang dibantu oleh klan iblis yang bernama Risman. Dia memanfaatkan kekuatan psionik bumi yang menurun untuk mempengaruhi pemegang saham supaya bisa menjual saham mereka. Akibat hal itu menyebabkan harga saham keluarga Sun menurun dengan cepat. Tapi Risman meminta mereka untuk tidak puas dahulu karena keluarga Sun masih memiliki Gunung Huaguo. Dia pun meminta keluarga Tang untuk menjalankan rencana mereka selanjutnya. Kembali kepada Sunrong, di sana ayahnya terus menceritakan tentang sejarah perusahaannya. Sedangkan di sebelah lain, Wang Ling menemui Sunrong dan menanyakan apa yang sedang dia lamunkan. Sunrong memberitahu bahwa sebenarnya gua ini memiliki air terjun yang berisikan energi spiritual yang sangat murni. Namun entah kenapa kini sumber air pun menghilang dan kolam pun hampir mengering. Akibat sumber air menghilang menyebabkan nadi spiritual Gunung Huaguo menjadi rusak. Di sini Wang Ling mencoba untuk memberikan bantuan, namun Sunrong menolak karena dia itu ingin mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar perkataannya, Wang Ling pun dan teman-temannya tidak bisa melakukan apapun dan mereka pun pergi dari tempat Sunrong. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan sebuah mobil yang sepertinya Wang Ling tahu siapa pemilik mobil tersebut. Di perjalanan, mereka yang sempat khawatir kepada Sunrong menjadi sedikit lega karena keluarga Sun tidak larut dalam kesedihan. Namun muncullah sebuah berita mengenai perusahaan Tang yang ingin mengakuisisi perusahaan milik keluarga Sun. Kesepakatan akan diadakan di Gunung Huaguo dan di sana juga para pewaris dari dua belah pihak keluarga akan menandatangani sumpah darah. Sumpah darah yang dimaksud di sini kemungkinan dimaksud untuk menjalin persaudaraan atau lebih. Lanjut, mendengar berita itu membuat mereka terkejut dan bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Wang Ling lalu membahas tentang mobil yang hampir saja menabrak mereka.
yang ternyata dia sudah tahu mobil itu adalah milik keluarga Tang. Mereka menebak keluarga Tang memaksa Sun Rong untuk menyetujui kesepakatan ini. Tidak ingin hal buruk terjadi kepada Sun Rong, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Gunung Huaguo. Di sana terlihat banyak para undangan yang menghadiri acara ini. Ayah Tang berencana untuk menebang semua pohon dan menanam daun bawang peri. Ayah Sun tentu menolak hal itu, namun Ayah Tang menjelaskan bahwa daun peri sangatlah menguntungkan dibanding rumput peri. Namun tentu saja ada risikonya yang mana daun bawang peri sangat banyak menyerap energi spiritual. Tapi Ayah Tang tidak memperdulikan hal itu dan hanya memperdulikan keuntungannya saja. Di sisi lain, Xiao Bei merasakan kedatangan dari Wang Ling dan yang lainnya. Mereka disambut oleh Ling Feng, yang mana dia ini berencana untuk membalas dendam kekalahannya di dalam kompetisi 9 sekolah. Tentu saja mereka tidak diam begitu saja dan segera menyerang Ling Feng. Sedangkan di sebelah lain, acara pun sudah dibuka oleh Ayah Tang. Dan dia ini berbicara sangat sopan supaya para tamu tidak tahu niat busuk kepada keluarga Sun. Kembali kepada Wang Ling, di sana pertarungan masih terjadi. Namun Chen Chao dan Guo Hao terjebak oleh jaring Xiao Bei. Untung saja Lin berhasil membebaskan mereka menggunakan pedang rohnya. Nah, tepat di saat itu juga, teman-teman Tang mengetahui Wang Ling sudah tidak ada, yang mana dia itu pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan Sun Rong. Kembali ke acara, di sini sumpah darah pun sudah dimulai, yang mana kini hanya giliran Sun Rong saja yang memberikan sumpahnya. Tapi untung saja Wang Ling datang tepat waktu untuk membawa Sun Rong pergi. Tidak begitu lama teman-temannya pun sampai dan mereka senang karena Wang Ling berhasil membawa Sun Rong kembali. Tapi di saat itu juga, ayahnya pun menahan kepergian Sun Rong dan membuat Sun Rong harus melepaskan tangan Wang Ling. Tentu saja hal ini membuat mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Sun Rong pun menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Di saat mereka pulang, keluarga Tang menemui mereka untuk memberitahu bahwa kedatangan kemari adalah untuk menyuntikkan modal kepada mereka. Tapi syaratnya adalah Sun Rong harus menandatangani sumpah darah dengan anaknya. Awalnya Sun Rong merasa ayah dan ibunya akan menolak hal itu. Tapi tanpa diduga, ayah dan ibunya malah ingin Sun Rong menerima syarat ini. Sun Rong sangat bingung karena seharusnya mereka akan bekerja keras sesuai ajaran leluhur mereka. Namun nyatanya ayah dan ibunya memilih untuk mengorbankan masa depan Sun Rong. Ayahnya menjelaskan mereka melakukan hal ini karena bukan mereka bertiga saja yang kesusahan, tapi semua keluarga Sun juga ikut menderita. Mendengar hal itu, Sun Rong pun tidak punya pilihan lain dan menerima keputusan ini. Karena bagaimanapun dia ini adalah pewaris keluarga Sun. Sebenarnya keluarga besar Sun tidak tahu bahwa Sun Rong telah mengorbankan dirinya. Keluarga Tang pun mengejek Wang Ling dan yang lainnya. Setelah mendengar perkataan Sun Rong tadi membuat Wang Ling patah hati. Nah, di saat mereka pulang, Wang Ling merasakan sesuatu di kolam dan di saat itu juga dia pun menarik benda itu yang ternyata berisikan iblis cacing bintang. Makhluk itu adalah iblis kuno yang mampu menyerap nadi bumi dan penyebab nadi spiritual Gunung Huaguo mengering adalah karena makhluk ini. Makhluk itu ternyata dikendalikan oleh Risman. Walaupun sudah ketahuan, tapi Risman masih santai hingga dia pun menyadari bahwa energi spiritual yang selama ini dia kumpulkan mulai keluar. Wang Ling tidak ingin Sun Rong menderita menggunakan kekuatannya dan meledakkan binatang itu beserta Risman. Nah, seketika harga saham keluarga Sun pun naik dengan pesat. Untung saja di saat mereka telah berhasil menghancurkan makhluk itu, Sun Rong ini belum melanjutkan kontrak darahnya dan dia pun melihat bahwa air terjun mereka telah kembali. Ayah Tang mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Namun di saat itu juga harga saham mereka menurun sedangkan saham keluarga Sun menaik dengan pesat. Saat itu juga Zoe pun datang untuk menangkap keluarga Tang karena mereka itu telah bekerja sama dengan iblis. Di sini teman-temannya pun merasa lega karena mereka telah berhasil menyelamatkan Sun Rong. Setelah kejadian itu beberapa hari pun telah berlalu. Di sini kita dibawa ke konferensi seni pedang roh Songhai.
Acara itu mengundang para siswa dari daerah Songhai untuk menampilkan seni pedang roh mereka. Sebelum acara dimulai, Blue Station mengundang 4 guru pedang roh untuk menjadi juri di acara ini. Yang pertama adalah Zoe, yang terkenal sebagai pahlawan dan sekaligus adalah kapten dari tim Xianjiang. Yang kedua adalah Guru Si, yang mana dia itu adalah kepala sekolah Wusiju. 2 juri lainnya adalah Ling Wan dan Hanser. Mereka berdua sangat terkenal dengan menampilkan kombinasi tarian pedang. Mereka ini merasa pedang roh tidak hanya bisa digunakan untuk bertarung saja, melainkan juga bisa menghasilkan seni yang indah. Untuk memeriahkan acara ini, Blue Station menyiapkan sebuah hadiah yang berupa tiket benteng Tianhuan kepada para penonton setiap mereka. Tidak begitu lama, acara pun dimulai, yang mana penampilan pertama adalah Sunrong. Nah, di sini ternyata Risman masih hidup dan dia itu sepertinya memiliki sebuah rencana. Kembali kepada Sunrong, dia ini memperkenalkan dirinya kepada juri. Namun di sini Si malah mengejek Sunrong dan menanyakan apa yang ingin dia tampilkan. Karena bagaimanapun pedang roh milik Sunrong sudah mati. Sunrong membenarkan hal itu dan kedatangannya kemari untuk menantang dirinya sendiri dan akan menunjukkan tarian putaran Aohai yang adalah ilmu pusaka dari keluarga Sun. Awalnya Sunrong menampilkan tarian pedang roh dengan sempurna dan membuat para juri takjub. Tapi Risman mengganggu penampilannya dan hal ini disadari oleh Wang Ling. Guru Wang Zu yang menyadari akan ada masalah segera melindungi Si dan membuat Liu merasa cemburu. Pedangnya yang tidak terkendali hampir saja membuat Sunrong terluka. Zoe yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya memarahi Sunrong dan mengakibatkan orang-orang yang menonton acara itu juga ikut menyalahkan Sunrong. Sunrong yang sedih meninggalkan panggung. Dan di sini Lin dan Wang Ling mencoba untuk menghiburnya. Wang Ling juga memberitahu bahwa ini bukanlah kesalahan Sunrong. Di sisi lain, orang-orang di stasiun luar angkasa memberitahu Blue Station bahwa berkat kejadian tadi membuat acara mereka semakin banyak ditonton dan bahkan siaran langsung meningkat dengan cepat. Namun seperti inilah yang diinginkan oleh Risman. Kembali kepada Wang Ling, di sini dia kesal setelah melihat komentar buruk yang diberikan untuk Sunrong. Tidak begitu lama, acara pun dilanjutkan dan kali ini yang tampil adalah Chen Chao dan Guo Hao. Teman-temannya terkejut karena mereka tidak tahu Chen Chao dan Guo Hao akan tampil. Juri menanyakan tujuan mereka untuk tampil di sini, yang ternyata mereka kemari untuk menunjukkan sesuatu yang baru. Dan ini semua ditunjukkan kepada Sunrong. Mereka meminta maaf karena tidak bisa membantu masalah Sunrong kemarin. Dan sebagai gantinya, Chen Chao dan Guo Hao akan membuat sebuah pertunjukan untuk membuat Sunrong kembali tersenyum. Mereka itu akan menampilkan atraksi pedang tangan kosong. Si kembali meremehkan apalagi teknik itu sudah sangat lama. Namun Chen Chao menjelaskan bahwa kali ini sangat berbeda, apalagi dia akan menutup mata. Nah, di saat itu juga Chen Chao pun mengeluarkan tubuh roh emasnya. Di sini Si masih tidak menyukai sekolah Liu Si dan terus mengejek Chen Chao. Nah, di saat mereka mau melakukan pertunjukan, Risman kembali mengganggu dan menyebabkan penampilan Chen Chao gagal. Melihat temannya terluka, Guo Hao pun segera membawanya pergi dan memberitahu bahwa tadi adalah penampilan kepala besi. Wang Ling yang melihat tayangan ulang kembali merasakan sesuatu yang janggal. Dan sedangkan di stasiun luar angkasa, mereka melihat peningkatan penonton yang sangat banyak. Sin lalu berpindah kepada Risman yang ternyata dia ini kembali mengumpulkan energi spiritual. Kembali ke acara, kali ini yang menunjukkan penampilan dari sekolah Wusiju yang diwakili oleh Xiaobei. Melihat pertunjukannya membuat para juri takjub karena Xiaobei menggunakan ribuan pedang terbang. Si menjelaskan bahwa karena zaman sudah maju, jadi mereka pun memanfaatkan teknologi terkini dan menganggap metode lama sudah kuno. Perkataannya itu seolah-olah ditunjukkan untuk mengejek Sunrong. Di sini Guo Hao dan Chen Chao sudah kembali dan beruntungnya Chen Chao masih bisa bernafas. Dia ini meminta Sunrong untuk tidak khawatir kepada dirinya. Setelah penampilan Xiaobei, kini yang tampil ternyata adalah Lin. Melihat Lin yang tidak memakai kacamata membuat mereka terkejut dengan kecantikannya. Bahkan para penonton juga memuji kecantikannya itu. Tidak begitu lama Lin pun mulai menunjukkan aksinya. Pertunjukan yang ditampilkan Lin sangatlah menakjubkan
dan bahkan mampu meningkatkan live streaming. Namun lagi-lagi, Richman mengganggu pertunjukan sekolah Liu Shi, yang mana Lin tidak bisa memadamkan api yang dia keluarkan. Teman-temannya merasakan hal yang janggal, apalagi api semakin besar. Nah, di saat pohon mau tumbang, Sunrong pun segera menyelamatkan Lin. Tekad besar yang dikeluarkan oleh Sunrong kembali membangkitkan pedang rohnya. Berkat bangkitnya Auhai, api pun berhasil dipadamkan, dan Lin pun melanjutkan pertunjukannya dan berkombinasi dengan Sunrong. Pertunjukan mereka pun membuat para penonton takjub, begitu juga dengan para juri. Si yang sangat kesal tidak menyangka Sunrong kembali membangkitkan roh pedangnya. Guru Wangzu tidak terkejut karena Sunrong adalah jenius yang sangat langka. Mereka pun menyudahi pertunjukan dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Pertunjukan tadi juga telah meningkatkan jumlah penonton mereka hingga 1 miliar. Nah, di saat itu juga Richman pun muncul. Dia berterima kasih karena mereka telah membuat 1 miliar pasang mata melihat acara ini. Dan berkat itu juga, dia pun mendapatkan banyak kekuatan spiritual. Richman pun mulai menjalankan rencananya. Sihir yang baru saja dia keluarkan bisa mempengaruhi orang-orang di dunia yang telah melihat acara ini, dan sekarang para manusia adalah bonekanya. Namun di sini dia terkejut karena sihirnya tidak berpengaruh kepada Sunrong dan juga Lin, yang ternyata semua itu dilakukan oleh Wang Ling. Dia memindahkan formasi milik Richman kepada Sunrong supaya dia itu bisa menggunakan teknik pesona adik imut kepada semua orang yang telah terpengaruh sihir iblis. Richman sangat kesal dengan apa yang telah mereka lakukan dan dia itu bersiap untuk menyerang mereka. Tapi tanpa diduga, Bliss Station muncul dan langsung mengulti Richman. Namun di sini Bliss Station dan orang-orang masih terkena sihir iblis, dan sihir adik imut milik Sunrong tidak mampu menahan mereka. Lin menyadari bahwa ini adalah manipulasi iblis yang mampu merasuki kesadaran ilahi dan membuat para korban sekarang menjadi boneka iblis. Dan bagian 4 season 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Makasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.